Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Kali ini berita Islami akan membahas tentang Hajar Aswad yang disebut batu surga. Ini asal mula dan sejarahnya. Hajar Aswad adalah jenis bebatuan yang mengkilap dan tidak rata. Batu ini berwarna hitam kemerah-merahan. Selain itu juga terdapat bercak kuning. Hajar Aswad merupakan batu sejenis meteor. Menurut hadis riwayat Tirmizi, Hajar Aswad adalah bebatuan dari surga. Ada juga yang menyebut Hajar Aswad merupakan batu vulkanik. Batu hitam ini tentu saja dikenal baik oleh sebagian besar umat Islam, khususnya untuk para jemaah haji. Batu ini juga memiliki sejarah yang cukup penting dalam perkembangan Islam. Melansir dari halaman CNN Indonesia, Hajar Aswad dibawa dari surga dan dipersembahkan khusus untuk Nabi Ibrahim dan ditempatkan di sudut Ka'bah. Batu hitam turun dari surga dan itu lebih putih dari susu. Tetapi dosa anak-anak Adam mengubahnya menjadi hitam. HR Tirmizi. Menurut sejarah lain, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Ka'bah yang merupakan tempat ibadah pertama yang dibangun di dunia. Dalam kitab Qisas Al-Anbiya, Ibnu Katsir menyebutkan Nabi Ibrahim menemukan satu ruang kosong untuk menutupi tembok. Ruang kosong itu ditemukan saat pembangunan Ka'bah hampir selesai. Lalu Nabi Ibrahim meminta anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, untuk mencari batu guna menutupi ruang kosong tersebut. Ismail pun berkelana mencari batu. Saat di perjalanan, Nabi Ismail bertemu dengan malaikat Jibril. Jibril memberikan sebuah batu hitam atau Hajar Aswad yang paling bagus. Ismail lalu menerima batu tersebut dengan senang hati dan menceritakan kepada ayahnya. Ibrahim bertanya kepada putranya, "Dari mana kamu peroleh batu ini?" Ismail menjawab, "Batu ini aku dapat dari yang tidak memberatkan cucuku dan cucumu." Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mencium batu tersebut. Dari situlah banyak umat Islam yang menjalankan ibadah haji dan berharap dapat mencium batu yang terletak di sudut timur Ka'bah tersebut. Nabi Muhammad SAW juga memiliki kisah dengan Hajar Aswad. Menurut buku sejarah terlengkap Nabi Muhammad SAW, dari sebelum masa kenabian hingga sesudahnya, karya Abdurrahman bin Abdul Karim, Nabi Muhammad SAW terlibat dalam renovasi Ka'bah. Awal mulanya, saat Muhammad berumur 35 tahun, terjadi banjir bandang yang merobohkan dinding Ka'bah. Sebelum itu, dinding Ka'bah rusak karena terbakar. Kabilah Quraisy merasa perlu untuk membangun kembali Ka'bah. Untuk merenovasi Ka'bah, harus dibongkar terlebih dahulu. Bersama pamannya Abbas, Muhammad ikut mengangkat bebatuan saat merenovasi Ka'bah. Sedangkan untuk urusan pembangunan diserahkan kepada seorang arsitek berkebangsaan Romawi bernama Bakum. Mereka kemudian membangun dinding sederhana sebagai tanda dinding tersebut adalah bagian dari Ka'bah. Bagian ini dikenal dengan nama Hijr Ismail atau Al-Hatim. Ketika pembangunan sampai bagian Hajar Aswad, setiap pembesar kabilah berkeinginan untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka terjadilah pertengkaran dan perselisihan di antara mereka. Pertengkaran tersebut terjadi selama 4 hingga 5 hari dan hampir saja memicu pertumpahan darah di Tanah Suci. Pertengkaran tersebut kemudian dihentikan oleh Abu Umayyah Ibnu Al-Mughirah Al-Makhzumi, mengusulkan agar orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad adalah orang yang pertama di antara mereka yang masuk Ka'bah dari pintu masjid pintu Bani Syaibah. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan orang pertama yang masuk Ka'bah adalah Muhammad SAW. Saat itu, orang-orang percaya Muhammad sebagai Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Ketika umat Islam melakukan tawaf saat ibadah haji, umat Islam disunahkan mencium Hajar Aswad atau mengangkat tangan istilam ke arahnya. Menurut buku Tapak Sejarah Seputar Mekah Madinah karya Muslim H. Nasution, disebutkan bahwa di hari kiamat Hajar Aswad akan memberikan kesaksian terhadap orang-orang yang melakukan istilam terhadapnya. Maka dari itu, bagi orang yang mencium ataupun mengangkat Hajar Aswad, maka orang tersebut akan diberi syafaat di hari kiamat. Meskipun dinilai istimewa bagi yang dapat menciumnya, tapi perlu diingat bahwa hukum mencium Hajar Aswad adalah sunnah, sehingga tidak perlu memaksakan diri untuk berdesak-desakan mencium Hajar Aswad saat melakukan ibadah haji. Sebagaimana diriwayatkan Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, bahwa dirinya mencium semata karena dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Sesungguhnya aku menciummu dan aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan mudarat atau bahaya. Tidak bisa pula mendatangkan manfaat. Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. HR Muslim. Demikianlah kisah mengenai Hajar Aswad. Sungguh menakjubkan. Oke para sahabat Berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.